Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatun Gafiyah, mahasiswa semester 3, Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal, akan sedikit memaparkan tentang fikih zakat. Tugas atau video ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah fikih zakat dan wakaf yang diampu oleh dosen Bapak Kiai Haji Moharir AM. Langsung saja pada pengertian zakat. Zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Hukum dari zakat sendiri yaitu adalah fardu ain karena termasuk pada lima rukun Islam. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian dasar hukum dari zakat ada di firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakata wa atas-sholata wa aqimu. Maka dirikanlah salat dan bayarkanlah harta zakatmu. Quran surat An-Nisa ayat 77. Kemudian ada juga pada hadis Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah SAW, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Dan 4, melaksanakan ibadah haji. Dan 5, berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah ditentukan bahwa mereka terdiri atas 8 golongan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari surat tersebut maka maknanya yaitu yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. Jadi dia tidak punya usaha, tidak punya harta, dan tidak punya keluarga atau saudara atau seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa yaitu 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya. Tidak boleh diberi zakat. Ini dinamakan dengan kaya dengan harta. Apabila suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima. Jadi yang namanya orang miskin adalah orang yang mempunyai harta, mempunyai usaha, namun harta dan usahanya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang amil. Seorang amil adalah orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu. Jadi orang yang mengurusi zakat atau panitia zakat berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah seorang mu'allaf. Mu'allaf ada 4 macam. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya. Yang ketiga adalah orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Dan yang keempat adalah orang yang menolak kejahatan, orang yang anti zakat. Jadi mu'alaf kalau umumnya itu mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa? Karena agar dia mengerti bahwa Islam itu saling memberi. Islam itu mempunyai kebiasaan untuk saling memberi kepada yang saling membutuhkan. Jadi yang namanya mu'alaf itu wajib untuk menerima zakat. Kemudian selanjutnya adalah hamba.
hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebusan dirinya. Jadi untuk menebus dirinya itu maka hambanya itu diberi zakat. Hamba adalah orang yang diperbudak. Biasanya hamba itu adanya di daerah Arab Saudi. Nah, biasanya orang Arab Saudi itu membeli seseorang untuk diperbudak atau dipekerjakan di rumahnya. Apapun itu dia harus mau apa yang dimau oleh majikannya. Kemudian orang yang berutang atau ghorim. Orang yang berutang atau ghorim ini ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang. Jadi orang yang berhutang tapi dengan syarat 3 tadi itu, maka dia akan wajib untuk menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang salsabilah atau orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu atau bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara. Tapi mungkin untuk kalau dulu kan banyak peperangan, mungkin dulu masih banyak sekali orang yang sabilillah dalam jalur perang. Tapi untuk sekarang mungkin sudah ada jarang ada peperangan yang seperti dulu. Maka biasa yang berjuang di jalan Allah itu seperti anak pesantren, anak mengaji atau guru TPQ. Ya biasanya kan itu tidak ada gaji. Nah maka dia bisa disebut dengan sabilillah atau dapat menerima atau wajib menerima zakat. Kemudian selanjutnya yaitu musafir. Musafir adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Nah, jadi orang yang berjuang atau melakukan perjalanan yang melalui negeri Islam atau negeri yang melakukan zakat, maka dia juga wajib menerima zakat tersebut. Kemudian itu sudah ada 8 asnaf atau 8 orang yang wajib menerima zakat. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada 5 golongan. Yang pertama adalah orang kaya dengan harta kaya dengan usaha penghasilan. Sudah orang kaya, punya harta, punya penghasilan juga, maka dia tidak wajib untuk menerima zakat. Dari sabda Rasulullah SAW, tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah atau zakat. Riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasai dan Ibnu Majah. Jadi tidak halal atau haram bagi orang kaya yang mempunyai tenaga, mempunyai harta mengambil sedekah dari uang zakat. Kemudian benda yang wajib dizakati. Benda yang wajib dizakati yang pertama ada binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan atau dizakati ialah kambing, domba, lembu, kerbau, dan unta. Syarat-syarat wajibnya yang pertama orang Islam, kemudian orang merdeka, memiliki sebenarnya. Jadi binatang itu bukan buruh, kita bukan hanya memberi makannya, tapi kita memiliki binatang tersebut. Kemudian yang keempat sampai pada nisabnya. Nisab adalah batas-batas wajibnya dikeluarkan zakat. Kambing dan binatang itu sudah sampai pada nisabnya. Kemudian yang kelima adalah cukup setahun. Itu hewan ternak kita itu cukup untuk setahun, jadi masanya itu adalah setahun. Kemudian yang keenam makanannya dan pengembalannya bukan dari rumput belian. Itu rumputnya itu tidak membeli, jadi rumputnya itu rumput bebas. Kemudian binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja atau perniagaan seperti angkutan dan sebagainya. Jadi kalau seperti kuda itu tidak masuk. Kenapa? Karena kuda sering digunakan untuk
kendaraan atau seperti bekerja seperti becak dan lain sebagainya. Kan juga kuda untuk olahraga disewakan seperti itu, maka kuda tidak wajib untuk dizakati. Kemudian yang kedua adalah emas, perak dan uang. Emas, perak dan uang pun wajib dizakati. Syarat-syarat wajib dari zakat emas, perak dan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki adalah orang Islam. Kemudian orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Jika seorang hamba tapi dia memiliki emas atau perak ataupun uang, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena mereka masih berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Kemudian yang ketiga adalah milik penuh atau dimilikinya dan menjadi hak penuh. Emas, uang dan perak tersebut merupakan milik kita sepenuhnya, bukan masih hutang ataupun yang lain sebagainya. Kemudian sampai pada nisabnya dan waktu memilikinya adalah sampai dalam 1 tahun. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizunad dzababa wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya orang-orang yang menguasai dan menyimpan harta benda berupa emas maupun perak dan tidak menunaikan zakatnya, ingatkanlah mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kemudian orang yang tidak boleh menerima zakat atau tidak wajib menerima zakat yaitu hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya? Karena mereka mendapat nafkah dari Tuhan mereka. Jadi mungkin sudah mendapatkan zakat dari tuannya sendiri. Kemudian yang nomor 3 yaitu keturunan Rasulullah SAW. Keturunan dari Nabi, anak cucu Nabi itu tidak wajib untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat yaitu orang yang tanggungan yang berzakat. Orang yang tanggungan yang berzakat artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi. Seumpamanya ayah saya menzakatkan saya karena saya masih tanggungan dari ayah saya, maka saya tidak boleh mendapatkan zakat dari ayah saya karena walaupun saya seorang fakir atau miskin ya misalnya, tapi ayah saya menanggungkan saya untuk menzakatkan saya, maka saya tidak boleh menerima zakat dari ayah saya karena ya kita merupakan tanggungan dari orang yang berzakat. Jadi harus lewat perkumpulan dulu, baru nanti jika sudah dikumpulkan mungkin seorang fakir miskin atau saya misalnya seorang fakir miskin, naudzubillah ya, itu boleh mendapatkan zakat, baru seperti itu. Kalau langsung dari ayah saya yang berzakat maka itu tidak boleh. Kemudian orang yang tidak beragama Islam, maka ia tidak wajib untuk menerima zakat. Kemudian selanjutnya harta perniagaan. Syarat wajibnya yaitu harus Islam, orangnya Islam, orangnya merdeka, memilikinya secara penuh sampai pada nisabnya dan cukup pada setahun. Setiap harta itu pasti syaratnya juga sama. Jadi ada nisabnya itu cukup, waktunya lama, milik kita penuh, kita orang Islam dan kita orang yang merdeka. Kemudian yang keempat adalah barang tambang dan barang temuan. Barang tambang juga wajib untuk dizakati atau pelikan. Yang wajib dizakati itu hanyalah emas atau perak yang didapat dari hasil usahanya pertambangan atau pelikan. Jadi pertambangan yang wajib dizakati hanyalah pertambangan emas dan perak, karena emas dan perak saja wajib dizakati, apalagi pertambangannya yang memiliki pertambangan, maka pertambangan emas dan perak juga wajib dizakati. Kemudian barang temuan atau disebut dengan barang rikas biasanya. Yang wajib dizakati itu ialah emas atau perak yang ditemukan dari peninggalan zaman purba atau zaman jahiliyah. Kemudian
ditemukan oleh orang-orang zaman sekarang. Maka barang siapa menemukan barang-barang itu wajiblah mengeluarkan zakatnya. Jadi jika menemukan emas ataupun perak di masa dulu dan ditemukan di sekarang, maka emas dan perak tersebut pun wajib dizakati, karena emas dan perak itu wajib dizakati. Kemudian adapun syarat-syarat wajib zakat barang tambang atau emas atau barang temuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, merdeka, kemudian milik penuh dan sampai pada nisabnya. Kemudian pada syarat-syarat wajib zakat barang tambang dan barang temuan ini berbeda dengan harta yang lain. Kenapa? Karena tidak disyaratkan setahun dimiliki, jadi harus dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap selesai membersihkan bagi barang tambang dan pada ketika menemukan bagi barang temuan dan rikas. Jadi untuk barang tambang dan barang temuan ini tidak diwajibkan setahun dimiliki. Jadi ketika sudah pentambangan sudah selesai, maka ia wajib mengeluarkan zakat atas tambang tersebut. Dan jika pada barang temuan atau rikas, jika sudah menemukannya atau sudah menemuinya, maka langsung wajib dizakati untuk barang temuan tersebut atau barang rikas tersebut. Mungkin sedikit ini penjelasan tentang zakat, pengertiannya, amil atau asnafnya, asnaf atau 8 orang yang menerimanya, dan kemudian harta yang wajib dizakati, kemudian orang yang tidak menerima zakat dan syarat-syaratnya. Mungkin ada sesuatu yang salah atau salah kata, mungkin kurang berkenan atau kurang memahamkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.